Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Anak-anak Indonesia kini menghadapi ancaman baru di era digital. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang berekspresi justru kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjerat korban anak di bawah umur. Sejumlah kasus kejahatan berbasis media sosial terhadap anak terus mengemuka. Dampaknya tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Beragam modus kejahatan digital kini menyasar anak-anak, di antaranya child grooming. Pelaku membangun hubungan emosional dengan anak untuk tujuan eksploitasi dan manipulasi. Lalu cyberbullying, perundungan melalui media sosial, aplikasi percakapan, hingga game online yang dapat merusak mental anak. Ketiga, eksploitasi dan pedofilia online. Media sosial digunakan untuk mencari korban hingga menyebarkan konten ilegal. Keempat, pencurian data dan identitas. Informasi pribadi anak disalahgunakan, seringkali akibat kurangnya kesadaran akan keamanan digital. Kejahatan ini berdampak besar, mulai dari gangguan psikologis, hilangnya rasa percaya diri, hingga ancaman terhadap masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah. Anak dinilai sebagai aset masa depan yang harus dilindungi dari berbagai ancaman, termasuk kejahatan di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid di Jakarta menyebut beberapa sanksi yang berlaku untuk platform yang tidak mematuhi aturan, diantaranya sanksi administratif berupa pemberian surat teguran, penghentian akses sementara hingga pemutusan akses. Sebagai langkah konkret, pemerintah melalui kebijakan PP Tunas mulai membatasi penggunaan media sosial bagi anak. Kebijakan ini bertujuan melindungi anak dari paparan konten negatif serta mencegah berbagai modus kejahatan digital. Perlindungan anak di era digital bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua dan masyarakat. Pengawasan, edukasi, serta bijak dalam bermedia sosial menjadi kunci agar anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan aman dan terlindungi. Media sosial telah menjadi teman kita sehari-hari, di mana kita dapat mengakses segala sesuatu di media sosial dan tentunya di era 5.0 sekarang. Tapi bagaimana kalau anak-anak kita menjadi korban dan bahkan terkontaminasi dengan konten-konten buruk yang ada di media sosial? Kita akan bahas malam hari ini tentunya. Sudah hadir bersama kami ada pengamat kebijakan publik Riko Noviantoro. Mas Riko, apa kabar? Sehat, Mbak Sela. Luar biasa, ini lagi rame soal pembatasan media sosial yang mana terkait anak usia 16 tahun ini sudah dilarang begitu ya, seperti itu. Nah, secara umum begitu ya, Anda melihat urgensinya terkait lahirnya PP Tunas ini sendiri ini sudah tepat waktu nggak sekarang? Apalagi kalau kita lihat di era saat ini begitu ya, media digital ini common sekali untuk kehidupan kita. Ya, saya pengen berangkat dari apa sih fungsi negara atau pemerintah itu. Yang pertama adalah to protect the people, to regulate the people, to serve the people, dan public shopping behavior. Okay. Pada PP 17 ini berarti menguatkan makna to protect the people. Artinya memang siapapun warga negara ini memang harus dilindungi. Bahkan konstitusi juga menyebutkan itu kan, melindungi seluruh tumpah darah dan tanah air Indonesia. Artinya semua entitas bangsa warga ini harus dilindungi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau tanya ini Mbak Sela, apakah ini sudah sangat urgent? Kita baca data statistik aja deh. Waktu isu judol, itu 10% dari kasus itu adalah
aktornya korbannya adalah anak. Jadi anak-anak sudah banyak bermain judul. Itu fakta empirik yang nggak bisa kita sangkal bahwa ternyata anak ikut dalam permainan itu. Artinya penyedia. Kemudian kasus kekerasan seksual juga nggak sedikit. Dan apalagi dengan praktek bullying. Artinya media sosial yang hari ini hadir sesungguhnya sebagai sebuah produk peradaban yang kemudian memajukan itu menimbulkan dampak buruk yang luar biasa. Disinilah posisi to protect the people negara itu hadir lewat PP 17 2025. Saya pikir maka menjadi urgent karena melihat angka-angka itu kan kita nggak bisa membiarkan angka itu terus bertumbuh besar. Dan apalagi kasusnya itu setiap tahun meningkat. Data statistik dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak itu juga menunjukkan hal tersebut. Artinya perlu ada upaya yang signifikan dan apa yang dilakukan oleh Komdiji hari ini saya pikir jadi terobosan langkah awal bagi pemerintah kita melindungi anak bangsa. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa memang sebenarnya dari media sosial ini begitu ya dampak buruknya ini lebih banyak begitu untuk anak-anak kita. Iya betul, ini dari sisi karena kebetulan penggunanya adalah mereka anak-anak yang kita anggap, kita nilai kemampuan rasionalitasnya, kesadaran untuk melakukan cross check balance sebuah informasi, kemudian memahami konten itu tidak secerdas orang dewasa dan mungkin orang dewasa juga banyak persoalan-persoalan seperti itu. Makanya isu literasi digital itu tetap tumbuh di era sekarang, harus literasi digital. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa tadi sempat Anda sampaikan begitu ya Mas, kalau memang banyak kasus-kasus yang ada di media sosial misalnya cyberbullying, kemudian child grooming juga ini kan menyasar anak-anak. Apakah memang anak-anak kita itu bisa dilihat target yang rentan untuk menjadi sasaran oknum-oknum seperti ini? Iya, karena posisi pertama adalah kecerdasan literasi tadi ya. Kita bisa melihat bahwa kecerdasan literasi itu kan bukan hanya pada kelompok dewasa yang kita nilai juga masih banyak perkara, apalagi di kelompok anak-anak. Yang lebih rentan lagi karena tidak ada pendampingan dari orang dewasa kepada anak-anak. Entah itu orang tua, kakaknya, masyarakat atau teman terdekat untuk saling melindungi. Dan ini yang kemudian membuat anak itu seperti sendirian di tengah belantara digital. Dan dia dipapar dengan berbagai informasi keras itu. Secara pelan dia kemudian ikut. Mungkin Mbak Sela sempat ingat kasus ada anak-anak yang kemudian melakukan aksi kekerasan hingga bunuh korban. Nah itu kan praktek di mana dia melihat kabar itu dan meniru apa yang ada di medsos dan melakukannya. Ini bukti bahwa dia sangat terpengaruh dengan isu-isu terpapar begitu luar biasa. Jadi PP yang menyatakan perlindungan anak ini pada penggunaan media sosial menjadi sangat urgent di sekarang dan perlu ada penegakan lebih serius. Oke, nah kalau kita tarik ke belakang ya kasus-kasus yang terjadi kepada anak-anak begitu yang memang mereka terpapar konten-konten kekerasan seperti yang memang sempat merakit bom waktu itu yang ramai akhir-akhir ini begitu ya, sehingga adanya PP Tunas membatasi anak di bawah 16 tahun untuk tidak punya akun medsos begitu kan. Tapi apakah batasan usia ini cukup efektif? Mengingat memang banyak di luar sana anak-anak itu bisa memasukkan akun loh Mas, jadi bisa pakai akun orang tuanya gitu. Betul. Saya mau koreksi pertama, yang pertama 18 tahun ke bawah, bukan 16 tahun aja di dalam. Jadi di dalam PP itu memang punya potensi anak-anak, saya sih juga punya anak ya, 2 anak saya, yang satu kebetulan di SMA ada 17 tahun, ya masih masuk dalam PP ini. Tapi yang paling bungsu itu kelas 5 SD dan ya mamanya juga berusaha untuk tidak melakukan itu. Artinya setiap penggunaan handphone itu kalau ada orang tua yang kemudian sengaja, itu sama aja saya menganggap menjebloskan anak ke dalam sebuah lumpur belantara media sosial. Kiranya di dalam PP ini juga disebutkan, kalau kita baca PP ini kan ada 7 bab, 50 pasal. Ya, di dalam itu satu di pasal 48 tentang peran serta masyarakat itu menyebutkan ada peran-peran pihak-pihak seperti kita, entah itu adalah kementerian, badan, masyarakat, orang tua, itu bisa melakukan upaya itu. Jadi janganlah sekali kemudian orang tua sengaja melakukan manipulasi data terhadap anak. Dan PP ini itu juga menyasar pada penyelenggaranya. Artinya dua kelompok ini diperhatikan di dalam PP itu. Antara anak yang menggunakan dibatasi, penyelenggara kontennya juga didapatkan sanksi. Tadi disebutkan ya ada sanksi administratif. Iya, berarti kan kalau kita berbicara di media sosial ini kan memang ada platform Meta dan Google begitu ya. Karena media sosial ini rame banget, kita sering lihat ada Instagram, ada YouTube, kemudian TikTok. Nah, itu di mana semua orang bisa mengaksesnya ya. Saya juga pengguna TikTok ya. Betul sekali. Jadi semua informasi, semua apapun yang ada di dalam situ tuh tanpa ada penyaringan kita bisa akses gitu. Nah, kira-kira ini kan
dilaporkan begitu ya, berarti belum sepenuhnya patuh begitu. Dan langkah konkret yang bisa dilakukan pemerintah terkait itu gimana, Mas? Ya kalau memang di dalam sebuah regulasi ada satu space yang pemerintah punya peran, tapi ada space di mana ada pemberdayaan, keterlibatan masyarakat. Di sisi inilah saya Mbak Sheila kalau punya ponakan kah, melihat adik teman kah, saya, siapapun yang ada di forum ini atau para pemirsa itu berani melakukan peringatan dini. Dek, jangan main itu, Dek. Itu berbahaya. Apa sih pagi gini? Ada nggak yang lain? Tentu tidak cukup itu saja. Perlulah kita di lingkungan keluarga atau sekolah, tempat sekitarnya juga memberikan ruang-ruang fasilitas yang dia tidak langsung bermain gadget. Yang jadi persoalan kan karena dia nggak punya alat lain. Sekarang ruang-ruang publik padat dengan aktivitas yang lain, hingga anak-anak lebih suka bermain gadget. Nah itu kan juga problematik yang harus kita jawab sebagai warga perkotaan. Ayolah siapkan ruang-ruang permainan buat anak-anak itu tumbuh dengan interaksi secara normal seperti hari ini kita lakukan lah, bicara, permainan-permainan yang bisa interaksi secara langsung, tidak masuk ke dalam gadget. Jadi langkah pertama adalah melakukan pengawasan kita secara mandiri. Yang kedua, siapkanlah ruang-ruang permainan buat anak-anak itu agar tidak selalu perhatian pada gadget. Betul. Kalau kita lihat juga nih begitu ya, mungkin para parents yang memang sibuk bekerja, ini anak-anak kecil aja anaknya tuh udah dikasih screen time ya nggak sih Mas? Jadi biar anaknya di rumah aja, nggak mungkin sebagai toddler gitu ya, nggak memberantakin rumah, itu udah dikasih screen time. Nah itu kan berarti sudah sejak dini nih kita kenalkan dengan gadget berarti. Iya, di sisi ini kita sangat sadar ya bahwa teknologi itu adalah sebuah peradaban di mana menjadi puncak pengetahuan untuk memudahkan kita. Saya mau ingat cerita sedikit Mbak Sheila. Dulu waktu saya masih zaman BMX, mungkin mas-mas ini tahu ya BMX ya. Dulu kalau orang tua saya melarang saya, mungkin saya nggak bisa naik sepeda. Ya, jadi ada sisi di mana dia harus ikut dalam teknologi itu, tapi kemudian dikendalikan. Tapi kalau saya waktu itu liar, mungkin tangan saya bisa patah-patah karena ingin mencontoh apa yang ada di TV. Satu masih TV ya, sepeda diangkat, standing istilahnya ya, atau apa, tapi nggak punya skill. Itu kan mencederai kita sendiri kan. Artinya teknologi yang merupakan produk pengetahuan, puncak pengetahuan tadi itu juga fungsi dimaknai sebagai alat kita untuk bertumbuh besar. Jangan kemudian kita juga takut. Di sisi lain kita juga melakukan pengawasan. Tadi makanya per PP ini 18 tahun ke bawah. Karena dianggap mereka yang masuk ke atas dianggap sudah dewasa dan bisa mengerti. Oke, nah ada juga yang mengatakan begitu di PP Tunas ini sanksi hanya dikenakan ke platform begitu. Sedangkan di mana anak-anak ini kan masih butuh pengawasan kita orang dewasa, which is orang tua juga begitu. Apakah ini cukup atau justru bisa memberi celah begitu? Apakah memang harus kita edukasi lebih lagi untuk orang terdekatnya nih untuk ngawasin anak-anak? PP ini memang melihat berangkat dari posisi di mana penyedia itu adalah aktor yang dominan untuk menggerakkan. Karena hanya produk, layanan dan fitur ya. Di dalam PP itu menyebut. Nah produk kan berarti orang yang menyediakan produk. Kalau kita anak-anak itu kan customer yang scrolling aja ya. Kalau nggak suka scroll. Anak saya juga gitu scroll. Tapi saya iklannya itu apa? Oh itu ya untuk apa nyebutnya kalau perempuan itu make up apa tuh? Apa? Yang tetes-tetes buat muka biar apalah nyebutnya gitu. Skincare. Skincare. Nah apa saya nggak ngerti. Nah itu kan anak saya juga sudah terpapar isu-isu kayak gitu ya. Coba saya ingatkan apakah itu sehat? Apakah produk itu melindungi artinya tidak menimbulkan luka gitu kan. Itu kan di sisi ini maka produsen penyedia itu yang menjadi saran pemerintah agar tidak memberikan produk-produk yang tidak aman. Nah saya sebagai orang tua dampingin dong. Anak-anak saya namanya Rumi itu produk apa, dari mana, kira-kira aman tidak. Aman kok ya ini komen-komennya gini dan seterusnya. Dan kalau mau beli saya juga ikut sama mamanya ikut. Jadi biar tahu bahwa ya namanya anak perempuan ya, udah mulai kayak gitu. Saya pikir ya inilah cara kita untuk bisa ikut terlibat menjaga generasi. Pemerintah melakukan pendekatan lewat regulasi. Dan tentu para konten kreator ataupun siapapun jadi penyedia produk, layanan, fitur tadi juga harusnya sadar bahwa produk mereka itu akan disasar oleh kelompok remaja, anak-anak ke bawah. Anak-anak artinya harusnya dia bisa paham bahwa produk itu harus produk yang menjamin bahwa anak-anak ketika menggunakan produk itu adalah baik. Oke, nah jika PP Tunas ini berjalan optimal, kira-kira seperti apa gambaran ideal ekosistem digital untuk anak Indonesia ke depannya nih Mas? Ini pertanyaan terakhir nih, silahkan closing statement juga nih. Ya tentu kita berharap semua regulasi atau produk yang kita nikmati termasuk informasi yang saya sampaikan hari ini adalah informasi yang saya harap bisa menginspirasi orang tua di rumah untuk ikut terlibat.
untuk berpartisipasi melindungi anak. Begitu juga ketika PP ini ada. PP ini dirancang, didesain bagaimana agar generasi anak muda ke depan itu tidak terlindungi. Tidak lagi judol. Ngapainlah 80 ribu anak katanya. Maaf nih, korban kekerasan seksual. Ya, kemudian pelaku bullying dan korban bullying. Tentu ending dari PP ini angka itu bisa menurun drastis. Kita lihat saja nih, apakah PP ini mampu menjawab kasus-kasus tadi itu. Nggak ada anak ikut judol, nggak ada kekerasan seksual, dan nggak ada bullying. Itu aja kita bikin indikator. Kalau itu berhasil, angkanya menurun, PP ini berarti sukses. Oke, wait and see. Wait and see. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa tercerahkan tadi dari pembahasan kita dengan Mas Riko ya. Sekali lagi terima kasih Mas. Terima Kita kasih. sama-sama lihat bareng-bareng dengan PP ini. Iya.